Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Julanita dari kelas 02. Di sini saya akan berkisah tentang sebuah cerita inspiratif guna untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dalam mata kuliah pengembangan diri. Kisah inspiratif yang akan saya ceritakan kepada teman-teman sekalian berkisah tentang seseorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya banyak sekali manfaat. Kisah ini diberi judul Sepotong Terong. Bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar kisah ini, anggap saja sebagai kita untuk mereview ilmu. Dan bagi teman-teman yang belum pernah mendengarkan kisah ini, insya Allah akan menjadi tambahan iman untuk kita semua. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda di Damaskus, yaitu ibu kotanya Syria, pada zaman tabi'in. Zaman di mana orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini pernah datang ke sebuah masjid di Damaskus yang bernama Masjid At-Taubah. Di dalam masjid tersebut tinggallah seorang tabi'in yang menjadi imam serta menjadi alif yang mengajar setiap hari di sana. Lalu anak muda ini datang menemui imam tersebut dan berkata, "Wahai imam, saya datang dari luar Damaskus. Saya miskin, tidak punya apa-apa. Tapi saya mau belajar agama. Boleh tidak saya menumpang tinggal di masjid bersama Anda? Saya bantu-bantu, lalu saya hidup bersama Anda. Saya makan, minum juga bersama Anda." Lalu imam itu menjawab, "Silahkan, tidak masalah. Tapi Anda harus bersabar. Ya, ikutin kehidupan saya. Apa yang saya makan, kamu makan. Apa yang saya minum, kamu minum." Dan pemuda itu pun menjawab, "Baiklah." Setelah 3 bulan, pemuda ini tinggal bersama imam tersebut. Ternyata, imam ini adalah orang yang sangat zuhud. Dalam artian, sangat mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Jika ada makanan, mereka akan makan. Jika tidak ada makanan, mereka akan berpuasa. Dan ini adalah hari ketiga mereka berpuasa. Sahur menggunakan sebutir kurma dan segelas air. Jika buka puasa, juga demikian. Tapi, ini sudah hari ketiga, para imam besar masih kuat. Sedangkan pemuda tersebut sudah tidak kuat lagi. Saking tidak kuatnya, dia membungkukkan punggungnya dan menekan perutnya, bertujuan agar rasa laparnya segera hilang. Dalam keadaan begitu, Syaitan datang mengacaukan pikiran pemuda itu sambil berkata, "Wahai anak muda, sekarang sudah halal bagimu untuk mencuri makanan. Jika kau tidak mencuri makan, kau mau makan dari mana? Akan mati kelaparan. Minta sama gurumu, gurumu tidak punya. Minta sama orang, gurumu melarang minta-minta kepada orang. Sekarang kau curi makanan sepotong roti, yang penting kau tidak mati kelaparan." Mendengar itu, membuat pikiran pemuda tersebut berkecambuk. Dia berpikir untuk mencuri makanan di rumah yang berada di sebelah masjid tersebut. Pemuda tersebut pun memanjat tembok yang berada di belakang masjid untuk mencuri makanan. Di rumah yang pertama, dia melihat ada 3 orang perempuan yang tidak menutup auratnya dan sedang menenun kulit domba. Segera pemuda itu mengalihkan pandangannya karena dia tahu bahwa itu bukan mahramnya, maka haram bagi dia untuk melihat itu. Dan juga tujuan dia bukan itu, tujuannya untuk mencari makanan. Maka ia pindah rumah yang kedua. Dari atas dia melihat dalam rumah tersebut tidak ada orangnya, tetapi ada bau masakan. Karena saking laparnya, ia masuk ke dalam. Di dapur, ia menemukan ada sebuah panci yang sedang dimasak menggunakan kayu bakar. Di dalamnya, waktu dia buka, ada air yang sedang direbus dan terdapat 2 buah terong yang sudah masak. Dengan segera, dia mengambil 1 buah terong lalu menggigitnya. Saat sedang mengunyah dan ingin menelannya, tiba-tiba saja muncul ketakwaan pemuda tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tersebut berkata kepada dirinya sendiri, "Subhanallah, setan telah berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Dosa yang pertama, masuk rumah orang tanpa izin. Dosa yang kedua, mencuri makanan tersebut. Dan dosa yang ketiga,
memakan makanan yang haram. Tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang haram. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan sesuatu yang lebih baik darinya. Lalu pemuda tersebut pun melemparkan segumpal makanan terong tadi ke lantai dan segera kembali ke masjid. Di masjid masih ada pengajian. Karena laparnya, pemuda tersebut tidak bisa menangkap apa yang sedang dibahas. Waktu bubar pengajian, guru pemuda tersebut duduk di kursinya dan pemuda itu pun duduk di tiang yang biasa ada orang tua di belakang masjid. Lalu datanglah seorang wanita menggunakan cadar masuk dari pintu masjid, berbicara dengan gurunya, dan gurunya pun menundukkan pandangannya. Setelah itu, gurunya mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah pemuda itu, kemudian memanggilnya. Pemuda itu pun menghampiri gurunya, dan gurunya bertanya kepadanya, "Apa kau sudah menikah?" Pemuda itu pun menjawab, "Belum." Kemudian, gurunya bertanya lagi, "Apa kau ingin menikah?" Pemuda itu tidak menjawab. Melihat pemuda itu tidak menjawab pertanyaannya, guru tersebut pun bertanya kembali, "Apa kau ingin menikah?" Hingga ketiga kali, pemuda itu tidak menjawab pertanyaan guru tersebut. Lalu pemuda itu pun berkata kepada imam tersebut, "Wahai imam, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup saya bergantung kepada Anda. Apa yang Anda minum, saya minum. Apa yang Anda makan, saya makan. Ini sudah hari ketiga kita tidak memiliki makanan. Kita berpuasa. Jika saya menikah, mau saya beri makan apa istri saya kelak?" Lalu gurunya berkata, "Ini perempuan di sebelah saya baru selesai masa iddah. Meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Dan dia ditinggalkan harta yang cukup. Dia masih muda. Dan dia takut fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh, dan saya anggap kamu cocok," kata imam tersebut. Imam ini pun bertanya lagi kepada pemuda tersebut, "Apa kamu mau?" Dan pemuda itu pun menjawab iya. Lalu, imam itu pun bertanya kepada wanita, "Apa kamu mau?" Dan wanita itu pun menjawab iya. Mendengar jawaban dari kedua belah pihak, imam tersebut pun mengeluarkan kendi dari dalam kamar dan dijadikan mahar. Kemudian, memanggil wali si perempuan dan memanggil 2 orang saksi, dan dilangsungkannya lah kalimat akad. Dalam hitungan menit, mereka sudah sah menjadi suami istri. Lalu gurunya berkata, "Kamu pulanglah ke rumah istrimu, tidak perlu lagi menumpang di masjid. Nanti jika ingin ibadah, ingin sholat, silahkan datang ke masjid." Pemuda itu pun pulang ke rumah istrinya. Pada saat keluar dari masjid, wanita itu pun melewati rumah pertama yang ingin dimasuki oleh suaminya tadi. Begitu tiba masuk di rumah yang kedua yang ia panjat, istrinya berhenti, membuka pintu, lalu berkata, "Masuklah suamiku, ini rumah kita." Rumah yang tadi ia masuki ingin mencuri. Lalu istrinya berkata, "Wahai suamiku, tadi saya dengar sudah 3 hari Anda tidak makan. Apakah Anda mau makan?" Pemuda itu pun menjawab iya. Saat istrinya masuk ke dapur, betapa kagetnya dia saat melihat panci yang sudah terbuka dan terong yang sudah digigit. Tiba-tiba wanita ini berkata dengan spontan berteriak, "Siapa yang memakan terong saya?" Pada saat istrinya berteriak, laki-laki ini pun berkata, "Kesinilah istriku, demi Allah begini ceritanya." Kemudian dia menceritakan bagaimana kronologis yang terjadi kepada istrinya. Lalu suaminya pun berkata, "Demi Allah, sebelum saya telan, karena saya takut sama Allah, saya lempar ke lantai dan belum kering." Mendengar pengakuan dari sang suami, perempuan ini pun mengucapkan kalimat, "Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan yang haram, maka Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya menjadi milikmu." Masya Allah, Allah bukan hanya menghilangkan laparnya, bahkan makanannya, pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya sekaligus sekarang menjadi milik dia. Masya Allah, dari cerita ini kita dapat mempelajari bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan jalan keluar. Jadi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya tunduk dan patuh kepadanya.
Dan jangan pedulikan urusan dunia ini. Jalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat menambah ilmu untuk kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.